Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat datang di webinar hari ini yang bertemakan kesehatan mental di era globalisasi. Saya Nurreisa akan memandu jalannya acara. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan sunang acaranya. Yang pertama, pembukaan oleh host. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, menampilkan si pemateri. Yang keempat, pemaparan materi oleh pemateri. Yang kelima, tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, kepada seluruh peserta. Kami persilakan untuk berdiri. Sejenak sebagai bentuk penghormatan. Baik, acara selanjutnya yaitu pengenalan lebih jauh narasumber kita pada hari ini. Izinkan saya membacakan profil singkat beliau. Baik, pemateri hari ini yaitu Ibu Nelsa Fitriani, seorang praktektis dan pemateri berpengalaman di bidang kesehatan mental dan psikolog mental. Berpengalaman lebih dari 4 tahun memberikan seminar atau motivasi untuk individu, organisasi, dan komunikasi. Mampu membantu peserta membangun pola pikir yang sangat positif dan meningkatkan kepercayaan diri serta mendekatkan berbasis psikolog. Keterangan pengalaman menjadi dokter psikolog dari 2007 hingga sekarang. Sudah memiliki pengalaman mengenai 100 orang dan mengembangkan diri. Keahliannya memiliki keahlian public speaking, emotional intelligence, psikolog positif, counseling, dan mentoring. Memiliki klinik Rumah Sakit Bahagia dari 2007 hingga sekarang. Memiliki program atau konsultasi untuk para pasien yang ingin bercerita untuk mengutarakan diri, menambahkan pola pikir positif. Pendidikan Ibu Nelsa yaitu S2 Psikolog Universitas Pajajaran Bandung. Ibu Nelsa yaitu alumni SMK 3 Cimahi, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis di tahun 2026. Kontak Ibu Nelsa yaitu rumahnya di Citerep Cimahi Utara, nomor 260, nomor teleponnya sebagai berikut, emailnya berikut.
Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nelsa Fitriani dengan kepada Ibu Nelsa Fitriani, waktu dan layar kami persilakan. Nama saya Nelsa Fitriani. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kesehatan digital di era globalisasi. Baik, di sini ada kesehatan mental untuk era modern. Mengapa sih kesehatan mental di era digital itu penting? Dalam kehidupan yang terhubung secara digital, tekanan dari media sosial, pekerjaan, dan tuntunan untuk selalu online meningkatkan resiko gangguan kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental di tengah perkembangan teknologi adalah kebutuhan, apalagi bukan lagi pilih. Hah? Dampak negatif kesehatan mental dalam kehidupan digital ada 3, yaitu yang pertama ada peningkatan stres dan kecemasan. Kehidupan yang terhubung secara digital menyebabkan stres dan kecemasan akibat tekanan untuk selalu online dan produktif. Yang kedua, ada gangguan tidur. Paparan layaran gadget yang berlebihan bisa mengganggu pola tidur, membuat kita merasa lelah dan kurangnya produktif. Lalu yang ketiga ada perbandingan sosial yang merugikan. Media sosial seringkali memicu gadget yang berlebihan bisa mengganggu pola tidur, membuat kita merasa lelah dan kurangnya produktif. Lalu yang ketiga ada perbandingan sosial yang merugikan. Media sosial seringkali memicu perasaan tidak puas dengan diri sendiri karena membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Lalu di sini ada strategi efektif untuk menjaga kesehatan mental di era digital. Yang pertama ada batas waktu dan istirahat dari teknologi. Batasi penggunaan perangkat digital dan beri waktu untuk beristirahat dari. Yang pertama ada batas waktu dan istirahat dari teknologi. Batasi penggunaan perangkat digital dan beri waktu untuk beristirahat dari layar gadget. Ini akan mengurangi stres dan meningkatkan kualitas tidurmu. Yang kedua ada membangun kesadaran diri, yaitu praktik mindfulness seperti meditasi atau pernapasan membantu menenangkan pikiran dari informasi yang harus mengalir di dunia digital. Lalu ada aktivitas fisik yang terjadwal. Berolahraga secara rutin memberikan efek positif pada kesehatan mental. Sisihkan waktu untuk bergerak di sela-sela rutin digitalmu. Lalu ada manajemen waktu yang efektif. Buat jadwal teratur untuk mencegah beban pekerjaan yang berlebihan dan menjaga energi mentalmu setiap saat. Dan tetap stabil. Lalu, berbicara dengan orang tercinta atau profesional. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika kamu merasa tertekan. Berbagi perasaan bisa sangat membantu mengurangi beban mental Anda. Lalu ada dampak negatif kesehatan mental dalam kehidupan digital. Meningkatkan stres dan kecemasan, kehidupannya berhubungan secara digital, menyebabkan stres dan kecemasan akibat tekanan untuk selalu online dan produktif. Lalu ada gangguan tidur. Paparan layanan gadget yang berlebihan bisa mengganggu pola tidur, membuat kita merasa lelah dan kurangnya produktif. Lalu di sini ada apa upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental? Ada beberapa cara menjaga kesehatan mental, antara lain sebagai yang pertama ada istirahat yang cukup, yang kedua ada olahraga secara rutin, yang ketiga ada lakukan hal positif, yang keempat kurangi stres, yang kelima menjaga konsentrasi. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nelsa atas pemaparan materinya sekarang. Kita memasuki sesi tanya jawab.
Kepada para peserta, silakan menulis pertanyaan di kolom chat atau langsung bertanya menggunakan fitur raise hand. Kami akan memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Baik, pertanyaannya, bagaimana penggunaan teknologi dan media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan stres? Baik, penggunaan teknologi dan media sosial dapat memiliki dampak signifikasi terhadap kesehatan mental, baik positif maupun negatif. Berikut beberapa caranya. Dapat mengurangi kondisi mental seperti kecemasan, depresi, dan stres. Dampak negatif dari kecemasan dan stres yaitu media sosial seringkali menampilkan gambaran ideal tentang kehidupan orang lain yang dapat menyebabkan perasaan cemas ataupun stres pada individu yang merasa hidup mereka kurangnya sempurna. Tekanan untuk selalu terhubung dan responsif di media sosial dapat menciptakan stres kronis karena adanya perasaan harus selalu online atau tersedianya depresi. Jadi perbandingan diri dengan orang lain di media sosial yang seringkali memperlihatkan sisi positif kehidupan bisa menurunkan harga diri dan meningkatkan perasaan tidak cukup baik. Paparan terhadap berita negatif atau komentar yang merendahkan juga dapat memperburuk kondisi depresi bagi sebagian orang. Terus gangguan tidur. Penggunaan teknologi berlebihan, terutama menjelang tidur, dapat mengganggu kualitas tidur yang berkontribusi pada peningkatan kecemasan dan depresi, ketergantungan dan pelaya teknologi. Penyalahgunaan teknologi, ketergantungan pada media sosial dan game dapat mengaruh pada isolasi sosial, mengurangi interaksi tatap muka yang penting bagi kesehatan mental, dan meningkatkan perasaan kesepian. Lalu ada dampak positifnya seperti dukungan sosial, seperti media sosial dapat memberikan platform untuk mendapatkan dukungan emosional. Lalu teknologi juga dapat memberikan akses ke informasi dan sumber daya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan cara mengolah stres atau kecemasan. Banyak juga aplikasi kesehatan mental yang dapat membantu pengguna mengelola perasaan atau memberikan teknik relaksasi untuk mengurangi stres. Jadi kesimpulan semuanya, menggunakan teknologi dan media sosial dapat memengaruhi kesehatan mental tergantung pada bagian dan beberapa sering seseorang menggunakannya. Baik, segitu saja jawabannya. Saya kembalikan kepada Ibu Nuraisa. Terima kasih kepada Ibu Nelsa telah menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Demikian rangkaian acara webinar kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Nelsa Fitriani, serta seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi. Sampai bertemu berikutnya. Tetap sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.